budaya di sini kan Mbak, kalau belum disentuh dokter Beni, betul Tangan saya, ajaib yo soalnya. tangan ajaib. Jadi seluruh sektor, pendidikan, tentara, polisi, gizi itu penting. Supaya mereka pada saat jaga tidak ngantukkan, saat perang mereka jadi jagoan yang luar biasa begitu. Nah, lomba atlet-atlet kita lombanya jadi menang, jadi juara karena gizinya sangat-sangat baik begitu ya. Nah, itulah sebabnya ada program daripada makan gratis ini. Halo dulur-dulur Jawa Timur, apa kabar? Jumpa lagi dalam podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur bersama saya Karin Sef, dan kali ini tamunya sangat istimewa. Siapa sih beliau? Beliau adalah sosok yang pastinya sudah nggak asing, dokter sekaligus politikus, dan juga sudah menjadi tamu saya di episode sebelumnya, yaitu Dr. Benyamin Kristianto Mars, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana komisi yang satu ini paling sering dikatakan adalah tempat sambatannya warga, terutama masalah sosial dan juga kesehatan. Jadi tepatnya Komisi DPRD Jawa Timur ini fokus pada bidang kesejahteraan rakyat, mencakup sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga, pemuda, pemberdayaan masyarakat. Banyak banget ya pokoknya ya. Dan yang pastinya di Komisi DPRD Jawa Timur ini beliau adalah salah satu anggotanya. Langsung saja kita sapa. Halo Dr. Ben, apa kabar? Baik Mbak, pemirsa, salam semuanya, selamat sore. Gimana, sehat Dok hari ini? Sehat, alhamdulillah semuanya sehat. Ya. Ketemu saya lagi nggak grogi kan Dok? Enggak. Awalnya agak grogi, deg-degan Mbak. Sekarang udah agak santai. Udah aman ya Dok ya. Aman terkendali Mbak. Nah, dulur-dulur Jatim, di kesempatan kali ini kita akan bahas nih soal PR bersama dalam penanganan stunting yang ada di Jawa Timur nih. PR besar apa kecil menurut Dr. Benny? Ya besar ya, karena angka stunting itu kan kita tahu bahwa di Indonesia ini stunting itu masih tinggi. Padahal kita tahu bahwa gizi ini sangat dibutuhkan untuk mencerdaskan. Bukan hanya fisik, tapi kecerdasan itu harus dipertahankan. Nah, kita tahu juga perkembangan otak itu cepatnya itu pada saat bayi. Percepatnya maksudnya dalam perut begitu ya. Lalu sampai kurang lebih 3 tahun. Itu perkembangan otak yang bergerak cepat. Nah, makin bertambah usia, stagnan, makin kayak usia saya yang mulai lansia ini mulai turun. Masa udah lansia, udah nggak kelihatan. Siap 17 tahun kok, Mbak. Jadi, oleh karena itu, gizi ini sangat penting dan berperan penting. Begitu. Makanya Mbak, kalau bayi baru lahir, itu kalau umpamanya kepalanya sudah lewat duluan, itu kita pasti bahu sama badannya lewat, Mbak. Kenapa? Pasti gitu ya? Ya. Kalau bokongnya duluan, belum tentu kepalanya keluar. Kenapa? Karena organ terbesar pada saat bayi itu adalah kepala. Dan kita tahu kepala itu isinya adalah otak. Jadi otak berkembang sangat besar sekali pada dia usianya yang masih di dalam kehamilan. Begitu. Makanya program Pak Prabowo dari Gerindra ini, bahwa kita ini salah satunya membentuk Indonesia Emas 2045, kita bentuklah dengan cara kecerdasan itu. Artinya kepintaran menjadi hal penting. Nah, itu sangat berhubungan erat dengan penanganan stunting. Nah, ngomong-ngomong soal stunting nih, saya ingin mencoba meluruskan nih ya. Kadang masyarakat salah kaprah. Stunting katanya anak yang pendek tuh pasti stunting gitu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu nggak sih Dok? Tidak, kan memang gen. Ya, gen orang itu kan ada yang tinggi, di Eropa itu biasanya tinggi. Asia itu rada pendek begitu ya, rada kecil. Makanya dulu kan waktu perang dunia antara Jepang sama Eropa begitu. Saya belum lahir Dok itu. Oh, belum lahir ya? Belum. Siap. Jadi pada saat itu memang dihina kan Jepang itu. Orang-orangnya kecil-kecil gitu, karena dianggapnya Asia itu orangnya kecil-kecil. Tapi kita bisa lihat ternyata orang yang kecil-kecil itu kan dulu Amerika aja kan diserbu. Begitu. Hampir Amerika dihancurkan, itu akhirnya Amerika kan pakai bom atom itu kan. Nah, jadi betul tidak selalu stunting itu dihubungkan dengan badan kecil ataupun orang yang secara gen memang ya mohon maaf
secara gen memang pendek begitu ya ceritanya. Enggak. Tapi itu dilihat daripada yang tadi kepintarannya dan segala macam. Berarti definisi stunting yang benar menurut medis itu seperti apa? Ya, stunting itu kan suatu keadaan gizi yang kurang. Jadi untuk mengukur gizi itu biasanya ada namanya BMI. Jadi BMI itu memperhitungkan daripada dia punya tinggi dengan berat badan. Nah, untuk menentukan itu. Dua, kalau anak-anak kecil itu dilihat dari lingkar lengan atas, begitu ya, lingkar dari perut, gitu ya. Nah, bahkan pada kecil lingkar kepala juga diukur, begitu ya istilahnya. Oke. Nah, kenapa stunting ini harus menjadi perhatian yang serius di Jawa Timur, Dok? Ya, tadi yang saya sampaikan, bagaimana kita membentuk Indonesia emas. Kalau nanti pemuda-pemuda kita, generasi-generasi muda, begitu diadu teknologi kepintaran di luar negeri, itu ternyata kalah. Kan padahal kita mau bersaing secara globalisasi dengan negara-negara luar, begitu. Jadi sangat penting sekali soal kepintaran, begitu. Dan kepintaran kesehatan itu berhubungan dengan gizi. Nah, gizi itu kalau tidak kita tangani itu yang namanya stunting nanti, Mbak. Oke, berarti kalau misal mohon maaf ada orang yang pendek tapi dia bisa bersaing, bisa memiliki pintar, juara, no problem. Karena gen aja gitu ya. Oke, nah Dok, kalau bicara mengenai data BPS nih, katanya Jawa Timur kan memang bukan provinsi yang punya tingkat prevalensi stunting tertinggi di Indonesia, begitu kan. Tapi kalau kita lihat angkanya, kayaknya masih cukup tinggi nih stunting yang ada di Jawa Timur. Apa nih menurut dokter tantangan yang terbesar yang harus dilakukan untuk menanggulangi stunting yang di Jawa Timur? Ya, jadi kita kan targetin kalau nggak salah kalau bisa di bawah 14% ya minimal. Dan kita tahu kan Jawa Timur ini penduduknya itu secara geografi itu kan ada yang di pegunungan yang sulit, begitu kan tentunya. Yang kota juga ada. Jadi ada perbedaan geografi yang cukup tinggi. Nah, bagaimana kita menanggulangi ini ya tentu dengan ada kebijakan baru program Bapak yang makan gizi gratis itu, makan bergizi gratis ini kita harapkan bisa sampai pada kabupaten yang angka stuntingnya masih tinggi gitu ya, sehingga perbaikan gizi itu akan merata di Jawa Timur. Itu mungkin PR kita yang terberat gitu ya. Jadi memberikan gizi tambahan ini pada daerah-daerah yang agak terpelosok ataupun agak jauh dijangkau. Oh gitu. Nah, kalau menurut kacamata dokter sejauh ini ya pantauannya begitu kan, menurut dokter mana nih sektor mana yang belum gaspol dalam penanganan stunting yang ada di wilayah Jawa Timur ini? Sebenarnya kalau kita ngomong dari luas, ini bukan Jawa Timur saja, maksudnya secara nasional gitu ya. Jadi kalau kita ngomong secara nasional, kan program makan gratis ini kan masih banyak trouble. Ya. Trouble-nya itu kita tahu mulai dari ibu hamil, kan makan gizi gratis ini mulai ibu hamil sekarang. Ibu hamil sampai dia sekolah, PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Di cover dengan makan gratis tadi. Ini jumlahnya penduduknya banyak, Mbak. Apakah bisa untuk di-tackle ini semua? Nah, permasalahan yang timbul, waktu kemarin uji coba kan menggunakan jalur teman-teman kita dari TNI, makan gratis gitu ya. Lalu kabupaten, provinsi juga diminta untuk memberikan beberapa contoh begitu. Tapi kan ini belum mencapai semua sekolah misalnya begitu. Belum mencapai semua posyandu kalau itu mau menangani ibu hamil juga gitu. Jadi oleh karena itu perlu ada kolaborasi. Nah, tim BGN, Badan Gizi Nasional itu bagus, mereka sudah kreatif. Makanya mereka ada level yang dibentuk oleh pemerintah kayak tadi, umumnya lewat provinsi, kabupaten, kota. Ada juga yang level satunya lagi mandiri namanya. Mandiri itu artinya melibatkan masyarakat secara mandiri. Nanti pemerintah yang akan bayar. Nah, jadi program ini bagus, konsepnya bagus, cuman mesti di backup dengan swasta atau mandiri-mandiri untuk mencapai sasaran
mencapai 100% tadi begitu ya ceritanya. Nah itu penting kolaborasi. Kolaborasi. Kayak kita hari kolaborasi juga dok. Siap. Menyapa dulur Jawa Timur. Nah dok, dokter kan di Komisi E ya kan. Ya. Aktivitas sehari-hari di sana bagaimana dok? Ribet banget nggak sih? Karena kan banyak banget nih fokusnya ya kan. Ya. Kesehatan rakyat lah, anak lah, kesehatan pemuda dan kawan-kawan begitu. Ya. Itulah kenapa saya seperti saya sampaikan kemarin saya tuh sudah incumbent 3 kali. Itulah kenapa saya milih Komisi E. Memang memusingkan dan meribetkan, tapi di situ kepuasan batin enak. 2, kita ini melayani hal-hal yang terjadi di masyarakat. Begitu, real terjadi di masyarakat. Mau masuk sekolah, bingung, komplain, kita pikirkan, begitu ya. Nah, apalagi nih besok kan mau ada penerimaan anak SMA misalnya. Kesehatan ini juga begitu. Udah ada program gini, tapi kan kita kan anggota dewan salah satunya adalah controlling. Controlling artinya kita mengawasi program ini berjalan baik atau tidak. Dinas sosial juga begitu. Kita harus memikirkan bagaimana ini, apakah seluruh masyarakat kita yang ekonominya kurang udah tersentuh? Apakah masih ada pendistribusian semacam KIS atau bantuan lain-lainnya yang tidak tepat sasaran? Itu kan mesti kita pikirkan bersama. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita, adik-adik kita yang ada keterbatasan, misalnya mereka dari keluarga yang broken begitu ya. Terus mereka yang difabel, yang cacat begitu ya ceritanya. Nah, ini kan perlu juga mereka diberikan kesempatan. Berapa sekolah atau sosial ini sudah bergerak. Kemarin saya ketemu ada orang teman yang difabel begitu ya. Dia ambil S3, Mbak. Tapi diskusi dengan saya kemarin itu, sekarang kita bukan hanya ngomongin sebatas pendidikan mereka yang tetap harus kita perjuangkan begitu. Tapi setelah mereka udah ambil S1, S2, mereka kerja di mana? Nah, itu. Itu kita mesti pikirkan. Apalagi mereka sudah berkeluarga. Kan ini kan mesti dapat makan anaknya, gitu kan. Nah, dia difabel, istrinya sehat, anaknya sehat. Terus kan mereka kan harus tetap. Makanya kita kan ada aturan kemarin itu kan 1% sampai 2% itu perusahaan-perusahaan itu terutama harus mempekerjakan orang-orang difabel. Itu terobosan-terobosan yang kita buat untuk memberikan nafkah pada mereka-mereka yang difabel. Begitu ya sebetulnya. Keren banget nih. Tapi dok, sela-sela kesibukan kayak gini masih sempat praktek juga? Masih Mbak. Jadi saya masih praktek di Rumah Sakit Sela. Ya tujuannya membantu sesama tadi. Banyak mbak-mbak yang langganan saya sejak dulu. Begitu, kasihan sekali kalau mereka minta berobat. Terus kadang-kadang budaya di sini kan Mbak, kalau belum disentuh dokter B ini betul saya, tangan ajaib. Jadi Mbak jangan sampai saya sentuh Mbak, nanti tambah sakit maksud saya. Jadi kalau tidak disentuh oleh dokter Benyamin katanya, aduh saya tidak sembuh katanya gitu. Jadi faktor sugesti. Kadang-kadang penyakit itu Mbak timbulnya itu benar ada sekian persen penyakit itu yang istilahnya penyakit dalam tanda kutip benar berat susah ditangani. Tapi ada sekian persen itu sebenarnya karena mereka budaya salah, kebiasaan salah, dan mereka kurang diberitahu. Jadi kadang-kadang mungkin ada dokter yang sakit apa? Ini nih, dah, sana kamu bawa obat di sana. Jadi dia mau curhat ataupun mau menyampaikan keluh kesah terputus, gitu. Waduh, tangan ajaib dokter Ben. Untung meja kita jauh-jauhan ya dok. Oh siap, tenang Mbak. Sudah dilindungin oleh mic ini Mbak. Dok, soal Komisi E nih yang urusannya kan kesejahteraan rakyat tadi itu kan. Nah, sejauh apa sih program-program yang sudah diberikan ataupun juga kebijakan yang ada di DPRD Jawa Timur untuk mendukung penurunan stunting ini khususnya nih? Ya tadi kita sudah diskusi dalam rapat. Cuman ini angkanya fixnya ini belum pasti ya begitu. Jadi kita sudah alokasikan terakhir itu saya dengar sekitar 800 miliar. Nah, untuk programnya stunting Jawa Timur. Nah, apakah ini bertambah atau makin dikurangin kami belum tahu. Lalu kami juga mensosialisasi kepada kabupaten kota agar program ini juga berjalan dengan backupan anggaran dari kabupaten kota, begitu. Banyak kabupaten yang sudah menyiapkan anggaran, misalnya Malang, terus saya dengar juga di Jember udah siap. Jadi kalau kabupatennya ini sinergis, jadi antara tingkat 1 dengan pusat,
maupun Kabupaten 32 akan berjalan dengan baik, begitu ya. Anggaran sudah diputuskan nominalnya, entah itu naik atau turun begitu. Tapi menurut Dr. Benny sendiri, apakah sudah proporsional untuk menangani PR stunting yang ada di Jawa Timur ini? Sebenarnya sudah. Kemarin itu kita dapat info dari BGN itu, salah satunya kan Mbak, bahwa nanti di tempat yang rumah tempat masaknya, begitu ya istilahnya. Nah, dapur bersama itu, baik itu yang swasta, mandiri itu maupun pemerintahan, itu nanti ada 3 komponen yang akan mengawasi itu. 3 komponen itu adalah 1 ahli gizi, nomor 2 itu adalah dari BGN, nomor 3 soal keuangan. Nah, sebenarnya yang menurut saya harus sangat dipegang itu adalah 2 ini. 2 ini artinya ahli gizinya sama tim dari BGN. Kenapa? Kemarin kan sempat kita dengar rame di media ya Mbak, yang ada kita punya baser-baseran podcast yang itulah gitu, saya tidak enak nyebut namanya, yang rame, anak saya aja makan ayam dari dulu. Kenapa ini ayam dipermasalahkan? Sebenarnya bukan salahnya si ayam, Mbak. Iya, kasihan sih tidak, salahnya. ayam udah berkorban diri jadi makanan buat anak-anak. Jadi bukan salahnya ayam, salahnya itu mengelolanya. Nah, kan prinsip dasarnya itu kan kita pakai konsep, kalau bahasa gampangannya Mbak, 4 sehat 5 sempurnanya itu harus jalan. benar. Artinya ada proteinnya, ada karbohidrat, ada lemaknya fat sedikit, ada buah-buahan yang mengandung mineral, begitu ya. Lalu juga ditambah dengan susu, begitu ya, susu. Nah, sekarang tinggal udah bener nih nasinya, berasnya. Yang masaknya keras, kan bukan salahnya si nasi. Salah yang masak, salah yang mengelola, gitu kan. Iya, benar-benar. Ayamnya kayak kemarin, anak saya dari lahir juga makan ayam katanya. Iya, bukan salah ayamnya, Iya, benar-benar. yang ngelolanya. Berarti harus ada edukasi dong untuk yang mengelola. Betul, makanya tadi saya bilang ya. harus ada 3 komponen tadi. Tapi kurang 1 Dok harusnya. Siapa? 1 komponen lagi. Siapa? Ahli icip. Oh, siap. Saya mau daftar kalau ahli icip. Siap. Nanti Mbak tambah gemuk nanti. Mbak icip, oh ini nggak bagus. Jadi dalam menanggapi permasalahan ini, itu kita harus bijak ya, harus wisdom, jangan menyalahkan, menyimpulkan sesuatu. Nah, komen yang kemarin itu rame-rame membelanya, tapi membelanya salah. Menurut saya membelanya itu harusnya disampaikan bahwa ayamnya tidak masalah, pengelolaannya. Jadi masukannya mesti tim BGN itu ada di tiap dapur-dapur tersebut, supaya pada saat menyediakan bayaran itu tercapai pembayarannya. Nah, itu bisa sesuai. Takut saya kan pemerintah bayar nih misalnya 15.000 per paket. Lah kalau orangnya orientasinya bisnis kan Mbak, seperti catering. Benar. Dibikinnya 7.000. Waduh, padahal dibikin saya 10.000, ini malah 7.000 iya, nih. enggak, misalnya begitu. Iya, kan iya, kacau. Benar. Begitu. Jadi memang sebenarnya Bu, aturannya Mbak itu 10.000 memang. Ya, yang paling minim lah ya. Ya, 10.000 itu maksudnya itu pembelian bahan makanannya. Nah, 5.000-nya itu mengelolanya, termasuk menggaji pegawai yang ada di sana, begitu ya. Itu 5.000-nya. Jadi benar-benar 3 komponen ini, yaitu ahli gizi yang memantau, tim BGN perwakilan dari pusat jangan juga kesogok. Nah, itu penting nih. Artinya dia mesti harus benar-benar bahwa ini program negara untuk memberantas stunting. Nah, nomor 3 baru keuangan itu kan setempat lah, begitu ya. Dok, bicara stunting lagi nih ya kan, di Jawa Timur ini kan memang ada daerah-daerah yang punya angka stunting yang berbeda-beda pasti kan ya, semuanya pasti nggak sama gitu kan. Ada yang zonanya hijau, ada yang sampai zona merah. Nah, gimana nih kolaborasi yang bisa dilakukan supaya daerah ini bisa rata gitu, bisa hijau semua begitu? Ya, jadi misalnya soal stunting, sebutlah di daerah seberang sana misalnya ya, misalnya. Ya, gitu. misalnya. Nah, jadi sebenarnya menurut saya masyarakat Indonesia Jawa Timur misalnya, mau dari Jawa Timur utara ataupun selatan atau timur barat, mereka itu hebat-hebat, Mbak. Hebatnya di mana tuh? Contoh yang tadi saya bilang, misalnya kalau saya lihat data stunting kan banyak, mohon maaf teman-teman saudara-saudara maaf sekali di Pulau Madura misalnya, itu angka stuntingnya masih tinggi misalnya begitu. Tapi kan kita tahu orang-orang Madura ini banyak yang sukses, Mbak. Oh iya benar. Ya kan? Benar. Pak Mahmud MD aja kan
Sukses. Iya, putra sana. Jadi maksud saya sebenarnya kepintaran dan segala macam bagus. Cuman yang tadi pemerataan yang belum. Betul. Dan ini bukan hanya di Madura misalnya, bukan di sini, pegunungan-pegunungan, namanya Ponorogo, Trenggalek, yang banyak gunung-gunung gitu ya. Umpamanya Kediri atau Blitar tapi bagian gunungnya. Nah, ini kan belum sampai. Jadi maksud saya sebenarnya walaupun ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ini masalah soal pemerataan. Dan program ini harus berjalan distribusi secara merata, itu aja. Kalau semuanya ini merata, kemampuan mereka itu hebat-hebat. Di daerah manapun, begitu ya, di daerah manapun mampu bisa gitu. Yang penting orientasinya itu programnya dijalankan dan orientasinya yang tadi, Mbak, bukan mencari keuntungan semata, tetapi memang ini buat membantu gizi anak-anak. Jiwa sosialnya harus ditambahin dong. Ya, itu. Jadi jangan. Karena saya dengar kayak di Jakarta atau di Bogor gitu, Mbak, yang terjadi itu catering pada berebutan. Nah, maksud saya catering ini emang dia expert lah soal mengelola ya, jago lah, bikin empuk segala macam. Tapi jangan sampai catering ini berbisnis ya, ini harus keuntungan. Profit dulu yang diambil, bukan itu. Tetapi bagaimana bisnis ini bisa berjalan dengan baik, dalam tanda kutip, sosialnya lebih dulu. Bisnisnya pasti akan mengikuti, pasti, Mbak. Menemukan jiwa sosial itu memang apakah harus dari pengalaman mungkin ya, Dok ya? Sebenarnya bukan pengalaman ya, dari hati, Mbak. Dari hati, benar. Ya, kalau dari hati juaranya si Dokter Ben. Ya. Loh, Mbak, tahu nggak perputaran uang di sana itu nanti besar loh, Mbak. Satu dapur 3.000 minimal. Satu dapur. Ya. Oke. 3.000 sampai 5.000. Ini aturan juklisnya ya. 3.000 kali 15.000, Mbak. Berarti satu hari 45 juta. Satu bulan bisa 1 M, Mbak. Wih, bener gede banget ya, Dok. Besar. Siapa yang nggak mau ya kan? Ya, tetapi ingat, ini untuk memperbaiki gizi anak-anak kita. Bukan untuk memperkaya kantong kita. Betul. Nah, itu betul. penting diingat ya, Dok ya. Ya. Nah, soal pelibatan masyarakat nih, Dok, untuk mengerjakan PR bersama ini kira-kira menurut dokter bisa dilakukan seperti apa? Selain memiliki jiwa sosial tadi tuh ya, mungkin ada hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang tergerak juga gitu ya. Ya, jadi Mbak ini ternyata instingnya kuat sekali. Gimana tuh, Dok? Gimana tuh, Dok, maksudnya nih, Dok? Jadi begini, Mbak, saya bikin satu dapur. Yang berdekatan dengan rumah sakit saya. Jadi rumah sakit saya Juanda, jadi masuk daerah Kecamatan Sedati. Baik. Saya buatlah satu dapur. Ini kan pertanyaannya kelibatan masyarakat. Betul. Kemarin saya sudah ceritakan waktu podcast kita, saya sampaikan bahwa banyak kader-kader posyandu kita yang hanya digaji 50 atau 100 ribu per bulan, bukan per hari ini, per bulan. Nah, kemarin waktu saya bangunkan itu, pakai uang saya, Mbak, bangunkan dapur itu. Saya bekerja sama BUMDes, saya bilang, nanti yang kerja di sana, tidak perlu karyawan saya. Tapi yang kerja di sana, libatkanlah ibu-ibu kader. Ibu-ibu posyandu itu. Yang pahlawan-pahlawan itu. Biar mereka masak di rumah, ini kan pekerjaan masak biasa, Mbak. Begitu. Datang jam 6 pagi atau jam 7, siap-siap masak. Kan di sana alurnya sudah ada. Siap bagian penerimaan, bagian mencuci bersih, ada bagian yang mencacah-cacah, ya, ada bagian masak, ada bagian packing, dan ada bagian distribusi. Ya, ini saya bilang libatkan masyarakat setempat. Yang masak ini biar ibu-ibu kader-kader, ya maaf, Mbak, misalnya janda-janda yang perlu pendapatan, mereka dilibatkan di sana, kader-kader posyandu. Nah, bapak-bapak ini Karang Taruna, biar mereka yang bagian packing, bagian distribusi, kan ke sekolah-sekolahnya udah tepat sasarannya, maksudnya udah tahu gitu. Bukan bahwa makanan itu dia jualan di tengah jalan, makanan bukan. Mereka kan pekerjaannya ringan. Antarkan ke sekolah ini. Mas, kamu antarin sekolah ini. Mas, sekolah ini, misalnya gitu kan. Jadi, nah itu membuat satu pendapatan buat jasa membantu dalam dapur tersebut dengan melibatkan yang tadi. Kedua, Mbak, saya juga pesan sama pemasyarakat ataupun pemerintah desa tersebut. Apa yang saya pesan? Saya pesan, tolong di desa itu kalau ada yang jualan beras,
ya kita belinya sama mereka. Ada yang jualan ikan, belinya sama UMKM kecil itu. Begitu. Ada yang mau jualan daging, dia kebetulan, ya beli sama mereka. Jadi secara tidak langsung kita menghidupkan perekonomian desa, menghidupkan UMKM yang ada di masyarakat. Begitu ya ceritanya. Oke. Nah, bicara soal kader Posyandu nih, Dok. Untuk saat ini mungkin masyarakat lebih percaya sama pengetahuan tentang kesehatan anak itu melalui media sosial, Dok. Yeah. Ya kan, ada influencer dan sebagainya. Mereka mungkin dapat data-data dari ya media sosial juga begitu kan, kayak dialihkan ke channelnya mereka masing-masing gitu kan. Nah, tapi kadang ibu-ibu lebih percaya ke influencer itu daripada ke kader-kader Posyandu yang notabene mereka lebih pengalaman. Yeah. Gimana nih caranya mungkin dari Komisi ini untuk bisa merebut hati gitu ya bagi para ibu-ibu yang juga pegiat medsos untuk mereka ayo dong percaya sama kader Posyandu ini gitu. Mungkin ada gerakan-gerakan tertentu dari kader Posyandu begitu. Iya. Tadi pagi sebelum berangkat ke sini Mbak, padahal ini hari Sabtu ya, mestinya istirahat. Saya habis komunikasi dengan salah satu kepala bidang dari UMKM Dinas Koperasi Jawa Timur. Tadi pagi aja. Nah, mereka ngomong, dokter kan saya minta, ayo adain pelatihan. Nah, pelatihan. Dokter buat siapa? Kembali lagi lah untuk mereka-mereka ibu-ibu tadi. Nah, bantu. Lalu yang ditawarkan apa, Mbak? Dok, sekalian aja ya, kita ajarin teknologi termasuk AI. Saya bilang, oh cakep. Jadi sebenarnya saya sudah pernah juga lakuin pelatihan kepada desa-desa yang berhubungan tentang media-media ini. Mereka diajarkan cara Instagram, TikTok, begitu Mbak saya. Terus mereka diajarkan kalau foto yang bagus bagaimana, begitu ya. Misalnya kita jualan minuman ini, belakangnya pakai kertas yang berwarna bagus, kasih bunga satu, foto sehingga penampilannya bagus, bukan hanya cek gelas gitu, ada minum, tapi ada backgroundnya gitu. Jadi menurut saya ibu-ibu ini pengalamannya luar biasa. Keberhasilan kita untuk segala sesuatu itu, Posyandu itu berjalannya berkat bantuan ibu-ibu ini. Betul yang Mbak sampaikan, mereka kurang dipoles untuk teknologi, berpoles untuk media-media, agar mereka bisa terlibat lah dari itu. Nah, siapa yang mau mengajarkan itu? Mestinya pada saat pertemuan kader-kader PKK, kader-kader Posyandu, mereka diajarkan tentang medsos, tentang media, begitu. Bisa jadi ide itu ya. Betul Mbak, mestinya begitu. Iya, tapi bukan berarti saya nggak percaya influencer ya, bukan berarti begitu ya. Tapi kadang mungkin kader-kader Posyandu ini kan justru pengalamannya kan langsung. Betul. Mereka lebih gitu ya. Kalau hitung polosnya Mbak, mereka itu polos. Jadi mereka sampaikan tentu apa adanya gitu. Betul. Kalau influencer kan langsung gini, Bu. Nah, kamu sebut kecap ini, begitu. Pesan sponsornya di sana langsung kan lagi ngomong, oh langsung ini belokannya tajam sekali tuh, benar sekali. Dok, kita belok dulu, minum dulu dong. Pemirsa, saya minum dulu ya. Aduh, tapi emang seru banget kalau ngomong soal stunting ini ya, karena masalah yang satu ini di Indonesia memang gerakannya tuh bener-bener luar biasa. Karena menuju 2045 Indonesia emas gitu kan sih Dok. Jadi kayak gerak cepet banget gitu nggak sih sekarang ini untuk mengatasi stunting itu ya? Jadi Mbak tahu nggak sejarahnya kenapa begitu? Kenapa tuh? Ternyata terpaksa saya dongeng lah. Nggak apa-apa Dok, saya siap mendengarkan. Kebetulan saya di Kesira. Jadi Kesira itu Kesehatan Indonesia Raya, bagian dari Partai Gerindra untuk kesehatan. Kalau saya di Kesirap, Dok. Oh, Kesirap. Nah, Oke, Kesira, baik. Kesira ini kebetulan saya Ketua Kesira Jawa Timur, juga merangkap Bendahara Umum Kesira Nasional. Keren. Jadi Kesira DPP. Nah, kenapa dibuat Kesira? Salah satu program Kesira itu adalah Revolusi Putih. Wow, apa tuh? Nah, apa itu? Jangan heran kader-kader Gerindra putih semua bajunya. Oh, ya. Bukan gitu, Bang. Tapi kader-kader Gerindra itu kalau waktu dulu kampanye itu sering membawa susu-susu. Bagi-bagikan. Susu putih. Ya,
susu entah merek apapun ya, kemasan-kemasan, bagiin. Nah, itu sebenarnya bagian dari revolusi putih. Kenapa pembagian susu ini dilakukan? Sebenarnya ini adalah try daripada presiden kita, Pak Prabowo. Pada saat beliau menjadi kepala Kopassus, Danjen Kopassus, dan beliau apalagi waktu terjun di lapangan-lapangan, ya Mbak, secara finansial kan beliau mampu, begitu ya. Jadi ada uang. Pada saat beliau ini menjadi misalnya komandan di suatu distrik atau di suatu wilayah, beliau itu melihat supaya pasukanku ini, batalionku ini kuat, semangat, bagaimana ya, begitu ceritanya. Salah satu yang beliau lakukan adalah memberikan bantuan susu yang keluar dari kantong pribadi beliau, begitu. Sehingga batalion beliau ini setelah diberikan susu ternyata signifikan semangatnya, daya juangnya, begitu, sangat bagus. Itulah disimbolkan oleh beliau bahwa benar ini dulu berarti ilmu 4 sehat 5 sempurna, 5 sempurnanya kan susu. Menyempurnakan. Iya. Sehingga timbullah bahwa pemberian susu ini harus terjadi. Dari konsep itulah maka timbul konsep Pak Prabowo bahwa gizi ini sangat penting di seluruh sektor. Pendidikan, tentara, polisi, gizi itu penting. Supaya mereka pada saat jaga tidak ngantukkan, saat perang mereka jadi jagoan yang luar biasa, begitu. Nah, lomba, atlet-atlet kita, lombanya jadi menang, jadi juara, karena gizinya sangat-sangat baik, begitu ya. Nah, itulah sebabnya ada program daripada makan gratis ini. Keren banget ya, filosofi sejarahnya begitu ya, dari revolusi putih itu. Tapi ngomong saya kok nggak pernah dapat, kenapa ya? Terlambat kali ya waktu itu. Kayaknya Mbak sudah punya. Dok, ngomong-ngomong inovasi lokal di Jawa Timur ya, terkait penanganan stunting ini, menurut dokter ada nggak sih di daerah kita nih yang bisa jadi contoh buat nasional dalam penanganan stunting? Itu belum, pertanyaan Mbak ini mesti kita evaluasi dulu ya, karena percontohan itu kan nanti kan susah, begitu. Jadi kalau yang udah dicontohkan itu semua lewat jalur tentara sebenarnya. Ya, itu kan sudah berjalan gitu ya Mbak ya, betul. Nah, mestinya selain dari tentara ini, saya setuju yang Mbak bilang, provinsi adalah berapa dapur buatan provinsi. Kabupaten juga, kota juga. Ini semacam jadi percontohan. Percontohan, oh dapur yang bagus ini kayak apa. Karena di bagian itu sudah keluarkan standar, Pak. Ukurannya mesti 20x20 atau 30x30. Terdiri dari yang tadi saya sebutkan. Ada kantornya sendiri buat penyuluhan gizi. Lalu ada bagian yang masuk mulai dari terima, cuci, mencacah, bahkan menyimpan. Ada penyimpanan, penyimpanan kering dan basah, begitu ada. Lalu mengelolanya, packing dan segala macam sampai di sana. Nah, output ataupun pintu untuk keluarnya itu beda dengan pintu input, Pak. Jadi itu sama seperti kayak konsep di kamar operasi. Pintu masuk dan pintu keluar tidak boleh sama. Ya. Supaya steril gitu ya maksudnya. Betul. Pinter ya saya, Dok. Oh, siap. Minum susu putih. Begitu ya Dok ya. Oh, jadi konsep itu memang semuanya pasti akan sama ya seluruh Indonesia. Sama. Ya? Ada SOP standarnya. Ya? SOP. Sudah keluar, Pak. Juklisnya segala macam. Hanya nanti apakah benar di lapangan seperti itu yang tadi saya bilang. 3 komponen itu nanti. Yang satu lagi boleh saya usul. Ahli ICIP itu penting. Ya, ahli ICIP ya. Nanti saya ngomong sama Prof. Dadan. Prof. Dadan. Saya daftar. Ada usul dari podcast. Yaitu ahli cicip. Tapi Dok nih kalau kita lihat dokter kan adalah seorang yang sangat luar biasa nih ya kan, dokter, legislator, begitu kan ya, aktivitasnya banyak banget, bakal jadi ketua Kesira juga, wah keren banget nih. Baru hari ini saya dengar, kemarin kan belum saya sempat dengar kalau dokter sebagai ketua Kesira tersebut. Pasti dokter punya nih visi di Jawa Timur. Menurut dokter sendiri tentang Jawa Timur yang bebas stunting itu kira-kira kita bisa sampai ke sana tuh tahun berapa gitu? Ya sebenarnya kan target kita bukan yang kayak kemarin kita diskusi ya Pak ya. Jadi
nasional itu kan 2045. Nasional. Ya. Mestinya sebelum nasional itu kita Jawa Timur itu kan sebenarnya kan balapannya itu Mbak, kalau balapan tuh Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Oh, oke. Kalau balapan segala Ya, sesuatu ya. nih ya ceritanya. Nah, jadi kita kalau metropolisnya malah dibanding Jawa Barat, Bandung misalnya, Surabaya lebih oke. Jadi Jakarta, Surabaya gitu. Kalau metropolisnya ya. Malah Jakarta, Surabaya totonya larinya bisa ke Medan, begitu ceritanya. Nah, tapi kalau provinsinya ini kita termasuk yang favorit. Jadi mestinya target kita ini sebelum nasional itu mencapai, kita harus capai. Makanya kan tadi saya bilang kita punya target 14. Nah, tahun ini 14-an. Kalau bisa tahun depan kita turunkan 10%. Nah, memang susahnya, betul yang Mbak sampaikan tadi, susahnya apa? Jawa Timur ini terdiri dari 38 kabupaten dan kota madya. Artinya nggak semua. Ada yang mungkin udah di bawah 10, ada yang mungkin udah 5% saja stuntingnya, ada. Tapi ada juga yang tinggi. Benar. Ya, begitu pas average di rata-rata keluarnya agak tinggi. Jadi mestinya solusinya yang bagus mempertahankan diri, lalu yang tinggi ini harusnya di backup oleh provinsi kayak kita. Membackup, kenapa sih kabupatenmu ini kok masih tinggi? Ada apa? Begitu, permasalahannya di mana? Dan itu tidak bisa, kan kalau stunting ini kan masih berbau-bau kesehatan ya Bu ya. Artinya nggak bisa hanya di bawah dinas kesehatan. Benar. Tapi gubernur harus memanggil juga kabupaten kota yang tanda kutip itu untuk supaya tanda kutipnya itu bisa turun untuk mencapai rata-rata Jawa Timurnya cakep, begitu. Gitu ya. Ya. Oke, Dok, ngomong soal stunting lagi nih Dok, karena memang tema kita kan lagi stunting nih kan ya. Siap. Katanya sih kan stunting ini katanya bukan hanya berasal dari keluarga miskin begitu, tapi juga ada juga mereka yang dari cukup mampu, tapi pada saat hamil ibunya tuh kurang menjaga pola makan. Jadi makannya tuh kadang mungkin kurang sesuai dengan standar untuk ibu hamil, akhirnya anaknya jadinya diprediksi stunting sejak kandungan begitu. Nah, menurut dokter sendiri tuh pola makan seperti apa sih buat ibu hamil yang bagus supaya nanti anaknya lahir itu dalam kondisi yang baik sehingga tidak stunting gitu perkembangannya? Ya, jadi kesalahan yang sering timbul itu makanya kayak Mbak bilang tadi ada orang nggak mampu juga bisa stunting, misalnya begitu. Jadi sebenarnya pada saat yang tadi saya bilang itu bahwa hamil itu kan pembentukan otak. Nah, program nasional yang masih fokus itu sebenarnya adalah FE. FE itu maksudnya zat besi yang penting buat membentuk hemoglobin. Hemoglobin itu bagian daripada eritrosit, sel darah merah, yang fungsinya membawa gizi, membawa makanan ke seluruh sel tubuh kita. Jadi kalau HB kita rendah, maka oksigenisasi yang dibawa, gizi-gizi yang dibawanya tidak terbawa. Walaupun kita makannya banyak, begitu. Sehingga perlu adanya HB yang bagus. Makanya ibu hamil dulu sudah kita fokuskan pada membantu zat besi FE, begitu. Nah, sekarang berkembang bukan hanya FE dan vitamin-vitamin lainnya, misalnya kalsium buat tulang dan segala macam, vitamin D buat daya tahan. Ingat kita waktu COVID suruh jemur, vitamin D itu kan sebenarnya. Nah, juga ada yang namanya DNA untuk membantu perkembangan gennya mereka, begitu ya ceritanya. Nah, vitamin-vitamin itu yang perlu sekali diberikan. Makanya setiap kontrol kehamilan zaman sekarang ini selalu dikasih vitamin yang multivitamin. Ya, benar. Artinya tidak tergantung itu. Beberapa produk susu gitu kan tidak boleh sponsor. Ya, jangan. Kecuali sponsor boleh. Boleh. Ayo sponsor Ya, mau boleh, berapa nih? Jadi beberapa produk susu sudah mengandung memberikan multivitamin, zat-zat penting, mineral dan lain-lainnya ke dalam susunya tadi. Nah, sehingga perkembangan gen mereka dengan ada vitamin, mineral, DHA mereka itu, jadi mereka akan berkembang otaknya lebih bagus, Pak. Lanjutnya lagi, selain hamil tadi yang kita sudah guyonan bersama, kadang-kadang orang-orang kaya-kaya ini penuh sibuk sekali. Jadi mereka menjadi, kan mestinya stunting atau anak ini kan di Indonesia masih
tanggung jawab wanita lah, Mbak, begitu ceritanya. Tapi saking hebatnya emansipasi Bu Kartini kita, sehingga kadang-kadang kebablasan. Emansipasinya sangat kuat. Akhirnya wanita-wanita ini menjadi wanita-wanita yang tangguh, pekerja, Wonder Woman. Nah, akibatnya anak-anak ini diserahkan pada pembantu-pembantu. Asisten-asisten mereka. Nah, itu asisten-asisten rumah tangga. Asisten mereka ini yang tadi, apakah benar-benar makanan itu dikontrol, masaknya benar atau tidak, diberikan kepada anak-anak yang benar atau tidak, atau dia mainan HP, anaknya disuruh makan sendiri, begitu. Padahal mestinya dia yang mengawasin. Nah, takutnya lagi yang tadi kita guyonan, misalnya dimakan sama asistennya, saking cekatan itu. Daripada dimarahin sama ibunya, habis makanannya, habis kan? Habis. Iya, itu ya Dok ya, penyebabnya bisa jadi karena faktor-faktor itu. Iya. Nah Dok, tapi kalau ngomong stunting gitu, kadang mungkin yang menyaksikan ini mikir, stunting emang segenting itu kah begitu? Apakah efeknya ke depan untuk si anak itu kalau dia stunting gitu Dok dan tidak ditangani, apa yang akan menyebabkan ke depannya dia akan seperti apa? Masa depannya akan suram kah atau bagaimana kah gitu? Ya tadi saya bilang, gizi ini sangat penting ya Mbak. Misalnya maaf ya Mbak ya, misalnya yang tadi Mbak, saya maafkan. Yang Mbak tanya tadi, misalnya orangnya tidak terlalu tinggi, misalnya, tapi dia smart, no problem kan? Dia bisa tanding, dia bisa dalam pekerjaannya ulet dan segala macam, begitu contohnya. Nah, tapi yang jadi masalah ini kan gizi ini kenapa penting? Kenapa gizi penting? Gizi ini membentuk seluruh komponen dalam tubuh, begitu, dari sel-selnya sampai kepintaran yang tadi saya bilang. Yang penting itu kan pintar, Mbak. Ya sih. Kalau dia pintar, dia bisa bikin terobosan-terobosan, dia bikin teknologi-teknologi tertentu, dia bisa bikin apapun sehingga Indonesia akan maju. Kalau enggak, Indonesia kita ini hanya mengcopy paste dari negara luar saja. Begitu. Semuanya hasil ini kita punya produk maunya gitu. Kainnya kita kirim keluar dibikin baju. Masuklah ke sini. Itu yang mesti makanya ada cerita yang katanya kita akan bikin program hulu sampai hilir. Menurut saya betul. Kita hanya ada di hulu, Mbak. Kita punya emas yang nyangkul orang, yang dibawa ke sana orang, di luar jual lagi ke Indonesia, harga emasnya jadi mahal. Padahal kalau kita kelola sendiri bisa. Kenapa kita tidak bisa lakukan itu? Begitu kan ceritanya. Ciri-ciri fisiknya kalau stunting itu apa Dok? Apakah hanya soal badan pendek atau mungkin kurus atau bagaimana? Ya sebenarnya kan dulu tuh waktu kan stunting itu sebenarnya pentingnya itu dilihatnya bukan setelah kita dewasa gini Mbak. Kalau kita yang dewasa makan banyak ya perut kita jadi gemuk pasti. Nah tapi dilihatnya dari bayi atau perkembangan balita. Jadi pertama kali yang Mbak bilang badannya kurus. Jadi kalau orang berat badannya tidak bertambah, makanya pada saat kita ke posyandu, itulah saya bilang orang-orang penting di posyandu. Makanya ada grafik, Mbak, grafik penambahan berat badan. Tiap bulan pada saat kontrol ada grafiknya. Nanti dari situ di grafik itu udah ada yang hijau, yang merah mana. Sehingga pada saat gampang tinggal berat badan, tarik berat badan, tarik umurnya, ketemu X dan Y-nya gitu. Nah, pada grafik mana? Kalau grafiknya itu. Nah, jadi penambahan berat badan yang signifikan. Nomor 2, memang jadinya kalau tidak nambah kan badannya kurus. 3, nggak nyambung. Tiap umur bayi atau anak ini kan ada episode untuk kepintarannya. Misalnya yang pertama belajar merangkak, berguling-guling, lalu habis itu belajar duduk baru jajan. Nah perkembangan ini mestinya sesuai dengan umurnya mereka. Jadi pada saat dia berguling-guling, berarti semua harus umur itu bisa anaknya berguling. Kalau anak itu tidak berguling, berarti dia ada something wrong, begitu ya ceritanya. Jadi perkembangan secara intelektual yang berkembang, begitu ya. Jadi penilaian anak itu kan tidak bisa kita tanya 1 tambah 1 sama dengan, nggak bisa kan, masih bayi gitu ya Mas ya. Tapi perkembangan itu kepala diangkat gitu. Nah sebenarnya setelah ada badan kurus Pak, dulu ada yang disebut nanti udem Mbak. Apa tuh Dok? Udem itu artinya bengkak.
Jadi kadang-kadang nih anakku kemarin kurus kering. Tiba-tiba kok perutnya gede, gitu. Kok kakinya kayak kaki gajah gitu ya, bengkak gitu ya maksudnya. Orang bilang, oh dia lagi gemuk nih, perutnya bagus nih, gitu. Makanya kan ada disebutnya busung lapar dulu, karena perutnya membesar tidak normal, gitu maksud saya. Dari situ ya. Dari situ. Bisa dilihat. Ya. Tapi jangan sampai denial juga ya sebagai orang tua ya. Ya tidak, kembali lagi. Nggak boleh gitu juga ya kan? Nggak boleh. Jadi soal denial nih Mbak, kami banyak menemukan kasus-kasus orang yang sudah berkeluarga bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, berdoa, belum dapat anak-anak. Begitu. Jadi artinya anak itu sebenarnya anugerah dari Tuhan. Ya. Anugerah dari Allah pemberian. Begitu. Jadi jangan kita kalau ketemu anak yang begitu terus kita, wah nggak mau, ini bukan anakku. Nggak boleh. Banyak orang nangis-nangis keluarkan duit untuk bayi tabung 300 juta, 400 juta untuk dapat anak. Nah kalau kalian dikasih anak, jangan kalian tolak tuh anak. Kasihan secara psikologis. Kalian harus merangkul dia apapun keadaannya, baik itu cacat ataupun apa. Kami Mbak di Rumah Sakit Sela tiap bulan kami melakukan operasi bibir sumbing Mbak, gratis. Gratis. Wow. Gratis. Jadi Januari kemarin kalau nggak salah 14, terus 5, terus waktu puasa nggak stop dulu, terus ada. Kenapa Mbak kami melakukan, ini ngomong denial ya, menolak. Kenapa kami melakukan bibir sumbing itu? Kenapa Mbak? Anak siapa sih yang mau anaknya bibir sumbing? Nggak ada yang mau. Nggak ada. Apakah anak itu juga boleh memilih? Nggak bisa. Kalau boleh memilih, saya mau lahir dari anaknya konglomerat yang kaya sedunia. 7 turunan, 7 turunan. Tapi kita kan tidak bisa milih. Nggak bisa, iya. Mau rambut kita lurus keriting, kita nggak bisa milih, Mbak. Benar. Mau hitam putih, kita nggak bisa milih. Nah, anak yang lahir dengan bibir sumbing, Mbak, makanya kami suka lakukan operasi bibir sumbing gratis. Kenapa? Kasihan mereka yang tidak punya dosa, kesalahan, tapi nanti di sekolah dia diejek. Itu yang saya pikirkan. Diajak sama temennya ngomong, ayo ngomong ini, ngomong apa kamu? Dibully dia. Dan mental dia tambah down. Benar. Padahal bukan kesalahan dia. Bukan dia nakal, bukan dia apa. Memang ya dia lahir dengan keadaan bibir sumbing, mau bilang apa. Begitu. Walaupun dia pinter, tapi dia akan jadi makanan bully-bulian temannya. Kamu bibir sumbing, ini kan nggak bagus, nggak benar itu. Nah makanya kami lakukan kadang-kadang bibir sumbing itu tujuannya supaya mereka tidak dibully. Jadi pemirsa semua kalau ada anaknya kebetulan stunting atau apa, jangan kalian denial atau menolak, malah ingat itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kalian harus cari solusi bagaimana anak yang tidak innocent, yang tidak bersalah ini jangan menjadi korban karena ego orang tua. Begitu ceritanya. Oke. Dok, ada pesan nggak sih buat masyarakat selain jangan denial itu tadi ya, kita soal stunting ini, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk pencegahan stunting? Ya, jadi stunting ini penting tadi salah satunya adalah buat kepintaran yang paling penting. Dengan kepintaran kita bisa mengadu dengan segala kegiatan atau pekerjaan apapun, maupun di sekolah. Jadi jangan sepelekan stunting, pemirsa semua. Jadi mungkin kalian berpikir gini, Allah kan udah bisa jalan. Allah walaupun kurus kan dia mesti bisa bermain. Tapi nanti apakah dia bisa bersaing dengan era globalisasi? Gak usah mikirin yang luar negeri ataupun negara lain. Dalam negeri aja kan dia harus bersaing. Begitu ceritanya. Nah oleh karena itu stunting harus menjadi penting dari hamil. Wahai ibu-ibu hamil, perhatikan gizi kalian. Begitu. Kalau kalian tidak bisa beli susu, ya nggak usah beli susu, tapi makanan yang bergizi. Tadi makan gizi apa sih dok? Yang 4 sehat 5 sempurna tadi. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada mineralnya dan buah-buahan, begitu ya. Ditambah vitamin lah, begitu. Vitamin itu juga tidak usah pesan sponsor yang terlalu tinggi. Misalnya, beli vitaminnya ini, buatan dari Amerika. Ya nggak perlu juga. Jadi yang penting 4 sehat 5 sempurna, minum susu apapun terserah gitu ya. Oke, waduh lengkap banget nih kesempatan kali ini Dokter Benny. Siap Mbak. Harus pisah dok, kita sedih banget. Sedih. Next time kita ketemu lagi ya dok ya. Aku ditinggal lagi Mbak.
Padahal minum saya belum habis, nah, Pak. itu dia. Nanti kita habis ya, Dok ya. Iya. Yang pasti pemirsa, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyaksikan ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Berry benar-benar membuat kita jadi semakin semangat untuk bisa menyelesaikan penanganan stunting di Jawa Timur. Tidak hanya dari Komisi E, tapi juga seluruh masyarakat harus kita kerjasama supaya segera mewujudkan masyarakat Indonesia generasi emas 2045 bebas stunting. Baiklah, Dokter, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Mbak. Untuk sharing-sharingnya. Terima kasih pemirsa semua JTV luar biasa. Baik, terima kasih juga pemirsa dan sampai jumpa lagi di Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur di episode berikutnya. Dadah.